Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam ibadah hari Minggu ini bersama dengan Kak Vikaris yang akan melayani untuk adik-adik semua. Adik-adik, Kak Vikaris mengajak adik-adik untuk duduk manis dengan keadaan yang seperti adik-adik saat beribadah, berpakaian yang rapi dan juga mempersiapkan Alkitab dan mempersiapkan hati kita masing-masing. Adik-adik, Kak Vikaris mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 292 baitnya yang pertama. Labu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Ya adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami. Berkati hati dan pikiran kami. Urapilah kami juga yang akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan ini. Berfirman Tuhan untuk setiap kami, agar kami tetap dilayakkan menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Kita membaca Mazmur 111 dari ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-10. Kak Vikaris akan membacakannya untuk kita semua. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dengan kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Demikian Mazmur pujian kita. Kita akan bersama-sama menyanyi kembali dari Kidung Jemaat 292, baitnya yang kedua. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Alkitab kami sudah terbuka ya Allah. Kiranya Engkau mau membimbing kami agar kami tetap tenang dalam tempat duduk kami masing-masing. Dan ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita untuk kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab adik-adik dari 1 Korintus pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-13. Kita akan membacanya bersama-sama. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos,
karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah adik-adik yang mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya adik-adik, ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, tema yang ada menegur dengan kasih. Nah adik-adik, kalau kita pergi ke suatu pajak, kita akan melihat banyak orang berjualan di toko. Toko-toko itu tentu bersaing satu dengan yang lainnya. Satu menjual barang yang harganya 10 ribuan, yang satu menjual harganya 8 ribuan, padahal ini barangnya sama, tapi harganya berbeda. Nah, sini sering terjadi perselisihan antar penjualnya. Ya kan, kamu kok jualnya murah sih? Kalau kamu jualnya murah, saya nggak laku gitu kan. Atau kamu terlalu mahal, jadi orang-orang nggak mau tuh jualan kamu, dia lebih milih untuk lari ke tempat saya. Nah, itu sering terjadi adik-adik di pajak. Nah, ketika dalam posisi yang demikian, adik-adik, perselisihan itu bukan dari hal-hal yang besar, perselisihan itu juga bisa terjadi dari hal-hal yang kecil. Nah, pembacaan kita hari ini itu bagaimana menggambarkan pelayanan Paulus terhadap orang-orang di Korintus. Orang-orang di Korintus ini juga mengalami namanya perselisihan. Perselisihan yang terjadi di antara mereka ini timbul karena apa? Karena kesombongan diri mereka. Timbul karena apa? Timbul karena iri hati. Timbul karena apa? Timbul karena merasa diri, saya bisa kok melakukan hal-hal yang ada. Semua karena kekuatan saya. Nah, dari keadaan yang seperti ini, ketika Paulus pergi meninggalkan Korintus, Apolos yang mendampingi orang-orang ini membimbing, memberitahukan kepada Paulus bahwa ini loh, jemaat di Korintus ini dalam keadaan yang sangat tidak baik. Perselisihan terjadi, apa yang harus dilakukan? Nah, pada saat itu Paulus berusaha untuk membimbing kembali orang-orang ini. Paulus berusaha untuk meluruskan kesalahpahaman tanpa menyalahkan jemaat yang ada. Jadi Paulus itu berusaha menyatakan nih sama orang-orang bahwa kalau kita mau hidup yang benar itu kita akan mendapatkan sesuatu yang baik tentunya, ya kan? Tapi hal ini ternyata dianggap sepele oleh orang-orang Korintus sampai berpikir bahwa Paulus tuh nggak ada apa-apanya. Nah, orang-orang ini selalu merasa diri hebat, sombong karena memiliki semua, punya materi, punya kemampuan, punya sikap hidup yang arogan gitu kan. Selalu dengan kearoganan mereka itu, mereka menganggap rendah orang lain. Nah, ini sikap yang salah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang di Korintus. Nah, anak-anak Allah diajak dalam firman Tuhan kita saat ini
ketika kita mau hidup rukun, ketika kita mau menegur seseorang, ketika dia timbul untuk menjadi orang yang menimbulkan perselisihan, kita harus berani nih untuk menegur sesuatu yang salah. Ya kan? Ketika kita menegur nih, biasanya orang selalu bilang gini, kau itulah, kalau misalnya marah sama orang kan, kau itulah, gak ada otakmu. Nah, itu yang sering keluar dari kita tanpa kita sadari. Itu nih bikin orang lain juga sakit hati, bikin orang lain berpikir, ih kasar kali ya dia ngomong. Baik-baiklah kalau kita mau negur orang, ih kamu tahu nggak yang kamu lakuin itu salah, seperti itu. Atau gini, jangan begitu deh, kita kan sama-sama nih, kamu mau yang ini, saya mau yang ini, kita mau sama-sama bagus. Nah ketika kita mau sama-sama yang bagus mengerjakan sesuatu, ya kita harus bekerja sama gitu kan. Nah harus menegur dengan baik-baik, nggak bisa dengan kasar-kasar, nggak bisa dengan emosi. Segala sesuatu itu dilakukan dengan baik. Nah Paulus demikian, Paulus menegur orang-orang di Korintus itu dengan baik-baik, dengan bijak, dengan beranggapan bahwa orang-orang ini nantinya akan tersadar dan orang-orang ini akan bisa berubah. Nah, menegur dengan kasih bukan menegur dengan menghakimi, ya. Menegur itu ketika kita mengkritik seseorang, kita sekaligus menasehati orang tersebut untuk jauh lebih baik. Jadi kita tuh harus jadi pribadi yang bijak-bijak. Bijak-bijaklah kita berbicara, bijak-bijaklah kita menegur, bijak-bijaklah kita melakukan sesuatu, ya kan? Supaya apa? Supaya kasih Allah itu bisa nampak nih kepada anak-anak Allah. Kita semua berada di rumah masing-masing. Kita dikasih talenta sama Tuhan. Mungkin di rumah ada yang berkreasi. Oh, saya kan pandai nari, kita bikin video nari aja, nanti di-upload gitu kan. Atau oh, saya kan bisa nyanyi, cover lagu aja, nanti di-upload gitu kan. Atau oh, ada tugas nih dari sekolah yang mengharuskan saya berpikir nih kira-kira kreatifnya saya kayak gimana. Nah, bikin hal yang bagus, bikin hal yang baik. Nah, dalam hal ini kita mau jadi orang yang bijak, kita mau punya kasih agar kita itu berdampak bagi orang lain. Nah, orang-orang di Korintus ini kan sombong, iri hati, terus menganggap diri hebat, malah merusak persekutuan pertemanan. Nah, gak boleh gitu. Kita harus rendah hati. Kita semuanya diberikan berkat sama Tuhan masing-masing. Kita diberikan talenta masing-masing. Dan kita harus melatih, kita harus mengasah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apa yang kita lakukan itu harus berdampak positif, ya kan? Bukan berdampak negatif. Jangan takut untuk melangkah dan menyatakan sikap baik ketika seseorang melakukan kesalahan, ya. Jadi ketika seseorang melakukan hal yang tidak baik, cepat-cepatlah kita ingatin, jangan-janganlah gitu, baik-baiklah kamu, gitu kan. Kita kan mau jadi anak Tuhan, harus yang baik, ya kan. Nah, sama seperti yang di awal tadi Kak Vikaris cerita. Nah, kalau kita mau melihat orang-orang yang bekerja sama dengan kita, atau tetangga kita, atau orang-orang di sekeliling kita, nah dia bersama-sama bekerja sama dengan kita, kita berusaha untuk menegur yang baik. Kamu jangan dong jualannya kayak gitu. Kita kan sama-sama jualan, sama-sama mau cari untung, sama-sama mau untuk makan. Nah, gitu kan bisa nggak jualannya sama-sama? Nah, seperti itu. Itu hal yang positif yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Semoga dengan firman ini menguatkan adik-adik bahwa Rasul Paulus tuh dia berjuang untuk memperbaiki orang-orang dalam kesombongan ini agar bisa memiliki sifat rendah hati, agar memiliki sifat yang penuh dengan kasih, tidak mau menang sendiri. Segala sesuatu harus dipikirkan dampaknya, baiknya seperti apa. Ya, demikianlah firman Tuhan. Supaya adik-adik tetap dalam kapasitas di rumah masing-masing, berkreasi, membagikan kasih kepada siapa saja. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 40 bait yang pertama. Benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang
olehnya aku sembuh. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah kami yang sungguh luar biasa mengingatkan kami dalam kebenaran firman Tuhan agar dalam hidup kami ini bisa membawa dampak yang positif bagi orang lain dengan penuh cinta dan kasih. Kami tidak boleh sombong, kami tidak boleh iri kepada orang lain. Kami punya masing-masing talenta yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami di rumah masing-masing. Kami mau berdoa Tuhan untuk saat ini dalam pergumulan kami berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan mau membantu kami dalam proses pemulihan agar kami semua boleh benar-benar menerima suasana yang seperti sedia kala ya Allah. Kami boleh melakukan pekerjaan kami boleh melakukan tugas sekolah kami bersekolah dan sebagainya Tuhan, bahkan beribadah. Tuhan layakkan kami untuk semuanya itu. Berkati Tuhan pemerintah, TNI Polri, tenaga medis yang berusaha untuk membantu dalam proses ini. Dan orang-orang juga yang terdampak, kiranya Tuhan juga boleh memberkati mereka dengan berkat yang ada melalui orang-orang yang memiliki berkat lebih agar bisa memberi bagi mereka. Tuhan, berdoa kami untuk orang-orang yang dinyatakan positif, orang-orang yang ODP, PDP, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan mereka semangat untuk pemulihan yang ada. Kami berdoa juga untuk GPIB Immanuel Medan dalam pelayanannya, agar senantiasa Tuhan memperbaharui pelayanan kami hari lepas hari, semakin menguatkan jemaat dimanapun berada. Walaupun kami di tempat kami masing-masing, tapi Tuhan selalu menyertai dan membimbing kami. Berkati anak-anak PT seluruhnya yang juga saat ini mungkin bersuka cita karena boleh mendengarkan kelulusan yang mereka terima Tuhan. Dan proses selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Orang tua kami masing-masing Tuhan mau jagai, Tuhan mau memberikan hikmat, kesabaran membimbing kami dan juga kesehatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur karena Engkau sendiri telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Persembahan ini adik-adik boleh berikan melalui gereja atau juga melalui persembahan bersama dengan orang tua. Sambil mengumpulkan persembahan ini, Kak Vikaris mengundang adik-adik untuk menyanyi dari Gita Bakti 39. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari bersama-sama kita menyatakan kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyi mengakhiri ibadah kita dari Kidung Jemaat 344. Baitnya yang pertama.
adik-adik, arahkanlah hati dan pikiran adik-adik dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.